Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal penanganan di bengkel ya. Sering kali itu kok separuh-separuh. Ini ada contoh cerita, ada kasus motor yang keluhannya adalah gredeg. Jadi motornya mengalami gredeg dan dibuka, dilihatkan bahwa kampas gandanya sudah habis. Terus itu mangkokannya terlihat hitam kelam karena oli. Mana wis. Ini juga disebutkan kampasnya sudah tipis, warna hitam karena oli. Mana wis kampas. Nah, ini mangkoknya hitam karena oli. Jadi dia itu ngomong bahwa emang kalau di kampas ini nggak boleh kena oli. Jadi yang jadi masalah, yang penulis masalahkan adalah karena dia ini nggak mencari tahu olinya itu dari mana. Itu loh. Jadi dia cuma menganalisa bahwa oh ini sumbernya dari kampasnya yang sudah habis dan ada olinya. Nah, ini harusnya diperiksa. Terus setelah diganti kampasnya, wes udah kasihkan ke konsumen. Konsumen mengeluh nggak gredeg lagi. Wes begitu selesai, dianggap selesai masalahnya. Padahal ini bisa aja masalah lain-lain juga terjadi. Mungkin ya bisa aja ya konsumen udah terima motor sudah oke ya, tapi nanti setelah seminggu, setelah sebulan gredeg lagi, itu bisa terjadi karena bisa jadi bukan karena oli ini, bukan karena kampasnya habis tadi. Kampas habis itu ya merupakan konsekuensi ketika kampas itu nggak bener-bener lengket ke rumah koplingnya. Jadi ya mau nggak mau pasti habis. Kampas habis itu bukan penyebab, tapi itu merupakan konsekuensi karena motornya gredeg. Kalau motor nggak gredeg, kampas pasti nggak akan cepat habis. Nah, oli ini kalau misalnya karena oli, maka harus dicari penyebabnya. Oli ini sumbernya dari mana? Jangan langsung dianggap oke. Karena ya kalau dianggap oke, terus bisa aja terjadi lagi, kena oli lagi. Ini harus dicari sumber olinya dari mana. Kalau ini motornya motor Honda ya, biasanya bisa aja dari filter. Dari filter itu bisa aja karena luapan oli dari head. Luapan oli dari head bisa aja karena olinya terlalu penuh. Bisa aja karena jalur oli pembuangan turunnya itu buntu karena kualitas olinya yang kurang baik. Karena ada kerak di saluran turunnya. Itu bisa terjadi. Harusnya dicari tahu sumber olinya itu dari mana. Dan juga bisa terjadi kalau sudah gredeg kayak gini, asnya nggak senter lagi. Harusnya dicek apakah bagian rumahnya itu wis gak senter, dicek apakah permukaannya masih rata, karena bisa jadi karena sudah glodek-glodek gitu bagian entah dalamannya, entah bearingnya, entah apanya lah, itu sudah nggak betul-betul presisi, jadi bergelombang, jadi naik turun, jadi goyang-goyang, yang kalau diteruskan itu bisa terjadi gredeg lagi. Harusnya seperti itu ya, kalau menurut penulis seperti itu. Jadi menilai oh ini gredegnya gara-gara oli, gara-gara kampas habis, terus langsung ganti kampas selesai, itu menurut penulis kurang detail ya. Baiknya ya harus hati-hati, kita sebagai konsumen juga ya perlu memikirkan, karena ya bisa terjadi kasus seperti ini, ada mekanik yang ngomong oh ini gara-gara ini, tanpa diselidiki mengapa itu bisa terjadi. Jadi memang ya nggak bisa problem solving itu memang kadang butuh
pemikiran lebih lanjut, nggak bisa langsung asal tembak. Ya wes, begitu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.